pagi Ibu Bila. Ya, selamat pagi. Betul ya ini dengan Ibu Bila ya? Ya. Coba lihat gelangnya Ibu. Ibu Bila Desa Bintana, usianya 28 tahun ya. Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Prawasyifa. Saya yang berjaga diri dinas pagi dari pukul 8 hingga 2 siang nanti. Kedatangan saya kemari, di sini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara memanage laktasi atau cara menyusui ibu dengan benar, ibu pada anak dengan benar, dan posisi bayi yang tepat seperti apa, penyimpanan ASI dan produk ASI yang supaya lebih subur itu bagaimana. Waktunya kurang lebih 10-15 menit, tempatnya di sini saja. Bagaimana Pak Ibu bersedia? Ya. Baik, jika Ibu bersedia, saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ini persiapan alat: penteng, aisan bayi, sarung tangan, baby oil, wastafel, ban baskom, dan sarung cuci tangan. Ibu, baik, alat-alatnya sudah siap. Sebelumnya kita cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Sok, Ibu boleh tangannya seperti ini, seperti saya ya Bu. Sip. Oke, saya pakai sarung tangan dulu ya Bu ya. Ibu, ini teh anak yang keberapa? Yang pertama. Oh, yang pertama. Jadi pas ya saya mengajarkan, berarti Ibu kan belum ada pengalaman ya. Ibu, bajunya kemeja ya, biar lebih memudahkan. Sebelumnya kita cuci dulu payudara ibunya, boleh? Pak, mau dibantu sama saya atau sama Ibu? Sama. Oke. Sip. Nah, kalau misalkan Ibu mau menyusui, usahakan payudaranya dicuci dulu, dilap sama wastafel ya. Ya. Nah, Ibu, sekarang kan biasanya kalau di payudara itu di putihnya tahu dia yang hitamnya area lala. Nah, itu tuh suka keluar cairan putih gini ya. Ya. Itu tuh namanya kolostrum. Si kolostrum itu sangat baik sekali buat bayi, banyak vitaminnya. Orang awam sih suka ngebuang dulu karena takut jadi racun atau bagaimana. Padahal itu bagusnya ketika si kolostrumnya itu keluar, cairan atau susu yang pertama itu keluar, Ibu baiknya olesin dulu di si area putih tersebut. Nah, Ibu, di sini untuk cara menyusui bayi itu ada 3. Bagaimana ketika posisi berdiri, bagaimana ketika posisi duduk, di posisi madona atau sambil tiduran. Nah, sekarang bagaimana sih caranya ketika Ibu akan menyusui dengan posisi berdiri? Ibu memakai aisan tetap ya, aisan. Kita pakaikan dulu. Posisinya mau pegang bayinya sebelah mana Ibu? Sebelah kanan aja. Sebelah kanan. Sok, aisannya dipakai. Misalnya ini sudah terikat kencang ya. Nah, Ibu tetap posisinya lengannya harus menyangga si bayi saat si bayi menyusui seperti ini. Maaf ya. Nah, seperti ini. Sip. Kalau posisi berdiri, usahakan walaupun dia pakai aisan, jangan sampai tangan kita tidak menyangga, tapi harus disangga untuk menghindari resiko jatuh pada bayi ketika si aisan longgar. Nah, posisinya kita harus perhatikan juga saat Ibu menyusui posisi bayi, si bayi hidungnya jangan sampai tertutup ya, nanti si bayinya engap ya, bisa menyebabkan kematian juga. Terus kalau misalkan lagi menyusui, si posisi kuping sama tangan itu harus sejajar lurus, jadi jangan sampai si bayinya begini, tangannya gimana, nanti dia sakit juga ya. Ya gitu. Terus saat menyusui, usahakan si putingnya itu masuk ke mulut bayi semuanya. Nah, sekarang gimana sih kalau misalkan posisi Ibu lagi duduk? Ibu bisa bersandar ke tembok ataupun ke kursi. Usahakan si kakinya itu jangan menggantung ya, harus lurus sama kursi. Posisinya seperti apa? Sama ya, kayak gini juga, dengan memperhatikan si posisi bayi. Sok, boleh diperagakan dulu. Nah, Ibu nyender, duduk, ceritanya ini di kursi ya. Usahakan si kaki tetap lurus ke bawah, tidak boleh menggantung. Posisi bayi tetap seperti ini, diperhatikan juga tangan sebelah bayi yang sebelah sana, dan posisi ini harus lurus sejajar ya. Terus bagaimana sekarang posisi madona? Posisi madona itu Ibu menyusui, kalau misalkan Ibu menyusuinya mau pakai yang payudara sebelah kanan, ditahan oleh siku yang kanan. Tapi kalau misalkan posisi yang sebelah kiri,
ganti sebelah gini, ibu posisinya tidur seperti tidurnya kayak biasa kayak gitu ya ibu ya. Iya. Mungkin bisa dipahami ya bu ya. Itu cara-cara menyusui dengan 3 posisi tadi, yang berdiri, duduk, dan posisi Madonna. Kalau misalkan yang berdiri itu diperhatikan walaupun pakai aisan tetap disangga oleh lengan, dan kalau misalkan posisi duduk ibu harus tegak, kaki tidak boleh menggantung, dan posisi Madonna itu disesuaikan dengan payudara yang mana yang akan dipakai untuk menyusui si bayi dan disangga oleh siku ibu ya. Apakah sampai situ ibu sudah dapat dimengerti? Baik, tadi ya kalau misalkan posisi si bayi itu harus diperhatikan dagu bayi menempel pada payudara ibu ya. Terus si posisinya telinga harus sejajar dengan tangan, dan saat posisi ibu mau menyusui si payudaranya itu dibentuk huruf seperti ini, jadi si putingnya bisa masuk ke mulut semuanya. Nah sekarang bagaimana sih kalau misalkan si bayi udah kenyang misalkan, tapi si puting masih menggantung di mulut bayi, ibu bisa oleh kelingking dari ujung mulut si bayi dilepaskan si puting ibu agar si bayi juga tidak bangun. Nah selanjutnya kalau misalkan ibu sudah selesai menyusui si bayi, usahakan bayi harus sendawa ya bu ya. Caranya seperti ini nih, misalnya bayi sudah selesai menyusui, ibu lepaskan kan ya tadi dengan jari, kalau misalnya di seperti ini kan, lalu ditepuk-tepuk sampai si bayi bisa bersendawa. Mengerti bu? Nah sekarang bagaimana sih kalau misalkan ibu tuh asinya rembes keluar banyak, itu ada penyimpanannya. Kalau misalkan ibu disimpan di suhu ruangan kayak gini kan suhu 7 derajat, si ASI masa kadaluarsanya 6-8 jam masa bertahannya. Lalu kalau misalkan ibu disimpan di termos es, itu ASI-nya bisa diberikan ke si bayi dalam batas waktu 24 jam. Lalu kalau misalkan disimpan di lemari es, itu bisa 2-3 hari. Nah sekarang kan kulkas itu banyak ya, ada yang kulkas 2 pintu, ada yang 1 pintu. Kalau di yang 1 pintu bisa bertahan si ASI 2 minggu, sedangkan kalau yang 2 pintu itu bisa bertahan di 3 bulan di freezernya itu ya bu ya. Sampai situ penyimpanan ASI, apakah sudah mengerti? Ya, baik. Sekarang kita lanjut ke bagaimana sih cara produk ASI kita biar lebih subur. Tentu saja ibu harus sering merangsang. Kan ini ibu anak pertama ya, pasti suka susah kan ya keluar ASI. Ibu harus sering mimiin si dede bayi ya. Jadi jangan kalau misalkan si dede bayi rewel dan nggak mau mimi, usahakan untuk si bayi tetap mau mimi dengan payudara ibu atau dengan ASI ibu. Lalu kalau bisa nanti kalau nggak mimiin jangan yang kanan aja, selang-seling kanan kiri. Nah terus ibu tidak boleh cemas, tidak boleh stres, karena cemas dan stres itu sangat mempengaruhi sekali kepada kondisi ASI. Terus kalau bisa ibu juga didukung sama suami ibu, nanti dipijit belakang ya, nanti saya ajarkan lagi di pertemuan berikutnya. Nah sekarang sudah selesai posisinya. Ketika ibu sudah beres menyusui, ibu juga cuci lagi ya, cuci lagi si payudaranya, terus ibu cuci tangan kembali. Apakah sudah mengerti? Baik, kalau misalkan ibu sudah mengerti, saya akan bereskan alat-alatnya terlebih dahulu. Terus ibu setelah saya berikan bagaimana cara menyusui baik yang baik dan benar, apakah ibu sekarang sudah menerima informasi yang lebih baik? Ya sudah. Nanti kalau ibu senggang di sore hari, saya akan mengajarkan dan kepada ibu dan suami untuk pijat oksitoksin supaya si ASI biar lebih subur lagi. Bagaimana nanti sore jam 4 di tempatnya di sini, apakah ibu bersedia? Ya, baik, jika ibu bersedia, saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum.